Kenapa kita perlu untuk menjaga mata kita? Karena mata kita adalah merupakan sebab fitnah. Di cerita yang pernah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu, ada seorang laki-laki di depan rumahnya. Ketika kemudian pemuda umur 20-an tahun, ketika kemudian masa itu belum banyak orang punya kamar mandi. Ada seorang perempuan lewat depan rumahnya kebelet. Dia punya kamar mandi dalam rumah. Jadi pas dia lewat begitu, perempuannya kemudian, "Pak, Mas, Bang, ainal hammam, di mana sih kamar mandi?" Katanya gitu. Kata laki-laki tersebut, "Nih di rumah saya punya kamar mandi." "Oh, boleh numpang nggak?" "Iya, silakan aja." Masuklah perempuan tersebut. Ketika masuk, perempuannya ini memang nggak bisa jaga diri dan laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan. Si perempuan kemudian lepas kerudungnya, lepas penutup wajahnya, lepas baju luarnya, tapi masih pakai baju, bukan baju dalam yang itu doang, bukan. Maksudnya ada, iyalah gitu ya. Tapi membuat dia cukup terlihat tangannya, terlihat kakinya, dilepas kaos kaki kan begitu ya. Dan terlihat wajahnya, terlihat lehernya seperti itu. Laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan. Diliatin gitu. Mestinya begitu dilihat perempuannya tersebut kemudian lepas-lepas suatu, langsung tundukin pandangan dan pergi. Ini mah enggak, malah ditontonin. Liatin rezeki, pandangin sampai perempuan tersebut masuk kamar mandi. Datang setan, godain dia ini. Wah, nih ya, cakep bener nih cewek, kulitnya mulus, wajahnya cantik. Dia datang fitnah hatinya, terfitnah hatinya, ditutup-tutupin pintu rumahnya. Begitu si perempuan tersebut keluar dari kamar mandi, dia mulain pakai bajunya. Laki-laki itu bilang, "Kamu sekarang nggak bisa pergi dari rumah saya." Ceweknya cewek kagak bener juga. Ceweknya cewek kurang terjaga juga, tidak terjaga. Tapi dia pinter si cewek nih. Jadi gitu ngelihat laki-lakinya ini kayak begini, dia bilang kemudian tanpa ada rasa takut, "Oh, kamu mau begituan? Kamu mau kita pacaran? Tenang aja, kamu cakep juga kok. Emang kamu pikir saya nolak?" "Enggak kali," dia bilang gitu. "Ayo kalau kamu mau. Cuman masalahnya," katanya si perempuan ini, "saya ini lapar sekarang." Ya udah dikeluarin, rupa-rupanya jadi lapar. Dia bilang, "Gimana kalau kita makan-makan dulu gitu?" "Oh gitu." Siang laki-lakinya dia pikir karena perempuannya ini mau gitu ya, dia bilang, "Boleh deh kalau gitu." Dia pun kemudian keluar. Saya beliin gado-gado ya di ujung jalan sana. Pergi dia keluar, perempuannya kemudian kabur. Habis itu dia nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah lihat lagi. Nah, dosanya mata ditambah dengan dosanya keinginan hati untuk berzina yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, tidak pernah dia taubatin. Tidak pernah dia taubatin. Jadi setiap kali dia ingat gitu ya, bukannya dia astagfirullah dulu tuh ya nggak bisa jaga mata, ngajakin orang zina, astagfirullah, nggak gitu. Tiap kali dia ingat dia malah mikir, kenapa bego banget gue, kenapa pakai segala beli gado-gado saya gitu. Saudaraku sekalian, laki-laki ini kemudian menikah, laki-laki ini kemudian punya anak, laki-laki ini kemudian tuanya, dia kemudian anak-anaknya besar-besar dia kawinkan sampai punya cucu di usia di atas 60-an tahun, 70-an tahun, datang sakaratul maut. Itu dosa saat umur dia 20 tahun, teman-teman. Dan ini sekarang saat dia sakaratul maut umur 70 tahun, teman-teman saudaraku sekalian. Lihat betapa kadang fitnahnya mata membuat dosa tersebut tidak terampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karena memang dia sendiri juga memang tidak pernah taubati sampai membuatnya terhalang dari iman di saat mati. Di saat sakaratul maut istrinya mentalkin, keluarganya mentalkin, la ilaha illallah. Ngaco mulutnya, meracau mulutnya. Dia bilang gini, dulu ada cewek cakep nih,
La ilaha illallah, lewat depan rumah gue. La ilaha illallah, nyari kamar mandi katanya. La ilaha illallah, gue tunjukin aja kamar mandi dalam rumah gue. La ilaha illallah, ceweknya masuk buka kerudungan. La ilaha illallah, enggak bisa. Gue nyesel kenapa gue beli gado-gado. Terus saja ngeracau lidahnya, lisannya, dan menghalangkan dia dari berucap kalimat la ilaha illallah. Sedih benar. Mata penyebab fitnah. Itu alasan ketiga kenapa kita perlu menjaga mata-mata kita. Andai dia tundukkan pandangan, andai kita tundukkan pandangan, maka aman kita dari segala fitnah-fitnah tersebut itu. Adik-adik yang belum nikah lebih harus ekstra lagi jagain pandangan. Ibu-ibu yang udah pada nikah mesti lebih sering ngelihat suaminya dengan pandangan kagum. Mesti lebih sering terpesona dengan suaminya, sehingga kita tidak harus terpesona dengan yang haram di luaran sana. Serius nih? Iya. Ustazah bercanda? Kagak. Serius saya. Ada dulu seorang laki-laki datang kepada syekhnya. Bukan dulu sih. Dia bilang sama syekhnya, ada seorang laki-laki bertanya kepada gurunya. Dia bilang, "Syekh, ada apa dengan saya ini? Kenapa kamu?" "Saya dulu sebelum menikah sama istri saya ini," dia bilang, "saya ngelihat semua perempuan gak ada yang cantik kecuali calon istri saya. Dan awal-awal nikah seperti itu keadaannya. Saya ngelihat gak ada cewek cakep kecuali istri saya." Dia bilang gitu. "Sekarang nih Syekh, saya lihat semua orang cakep kecuali istri saya." Dulu tuh kayaknya nggak ada yang menarik kecuali istri saya. Sekarang semua orang menarik kecuali istri saya. Mendorong. Menarik atau mendorong? Dia bilang, "Ya Allah Syekh, ini saya jadi susah nih kalau kayak begini nih. Saya jadi kesian gitu, setengah mati nahanin hati sama istri." Gitu ya. Kan orang senang ngeliatin istrinya. Ini enggak gitu. Dia setiap kali ngeliat istrinya senep. Apa yang terjadi dalam diri saya, Syekh? Kata Syekhnya kayak gini, "Apakah istrimu sekarang jadi tidak merawat badan?" "Merawat, Syekh. Malah rajin minum jamu." "Apakah istrimu sekarang menjadi jelek wajahnya? Misalnya apalah gitu ya, banyak bisul di mukanya, jerawat apa gitu." Dia bilang, "Enggak Syekh, istri saya tetap rapi, cantik." "Apakah istrimu gak pernah berdandan di rumah?" "Dandan Syekh." Ayo nih istri-istri yang gak pernah dandan, perhatian ini ya. Jadi dia bilang, "Dandan saya istri saya, cantik dia, kalau di rumah rapi, cantik gitu, dandan." "Apakah, mohon maaf, karena mungkin melahirkan anak-anakmu, sekarang istrimu badannya jadi gak jelas? Dulu kayak gitar, sekarang kayak kulkas." Ya Allah, kayak gimana nih Syekh, katanya gitu ya. Kata Syekhnya, "Apa kayak begitu?" Dia bilang, "Enggak Syekh, wah istri saya badannya kayak biola." Jadi masih cantik juga, masih ini juga gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa jadi seperti ini dan saya tersiksa sendiri. Syekhnya bilang, "Oh saya tahu kenapa begitu." "Kenapa Syekh?" Dia bilang, "Pasti selama ini kamu sering melihat pemandangan haram di luaran sana. Pasti kamu sering menonton tayangan yang nggak benar. Pasti kamu kalau jalan di jalanan ada cewek cantik, kamu tidak menunduk pandangan, malah kamu liatin. Pasti kamu selama ini sering tertarik dan membiarkan hatimu melihat wanita yang bukan mahrammu dengan syahwat, dengan rasa suka." Iya kan? Iya Syekh, bener semua tuh yang saya bilangin tadi. Kata Syekhnya, "Aku beritahu kepadamu Pak,
Ketika kamu tertarik kepada yang haram, Allah halangkan darimu kenikmatan yang halal. Catat teman-teman saudaraku sekalian. Nggak, maksudnya bukan catat, langsung catat gitu. Ingetin. Aduh, ibu-ibu ini lucu ya. Nggak ibu-ibu, nggak adek-adek, nggak anak-anak, visual sekali gitu. Begitu dengar catat langsung. Maksudnya itu perkara penting gitu. Harus diingat-ingat ucapan itu ya. Bahwa ketika dirimu tertarik kepada sesuatu yang haram, Allah akan halangkan dari menikmati yang halal. Dalam segala hal teman-teman saudaraku sekalian. Ketika kamu tertarik dengan harta yang haram, Allah akan halalkan kamu dari keberkahan harta yang halal. Ketika dirimu tertarik mendengar yang haram, Allah akan halangkan dirimu dari menikmati yang halal. Nih kayak nikmatin sholawatan tadi, nikmatin mendengar kebaikan seperti ini akan terhalangkan dari orang-orang yang suka membiarkan telinganya mendengar yang haram, dengerin gosip, kan gitu ya, dengerin lagu-lagu yang mendekatkan ke arah perzinahan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan, senengnya dengerin orang berantem. Itu kalau sukanya yang kayak begituan, Allah akan halangkan telinganya dari mendengar. Allah akan halangkan, bukan halalkan. Allah akan halangkan telinganya dari mendengar sesuatu yang halal. Saudariku sekalian, siapa yang tertarik kepada yang haram-haram, Allah akan halangkan dia dari menikmati yang halal. Termasuk seorang istri yang demenannya menikmati yang haram, Allah akan halangkan darinya kenikmatan yang halal. Bahkan andai yang halal-halal tersebut, yang haram-haram tersebut sebenarnya nggak terlalu haram atau enggak pada jalan yang haram. Contoh, ada perempuan kalau diajakin majelis taklim nanyain, yang ngajar siapa? Ustazah. Oh enggak ah, saya mah maunya ustad. Alasannya kenapa? Ya seneng liatnya, cuci mata. Bahkan kalau dibilangin nih yang ngajar ustadznya cakep gak? Ini sebenarnya mau apa sih? Kalau tujuanmu adalah mendengar kebaikan, mestinya ketika mendengar kebaikan dengan mata yang lebih terjaga, kan jadi enak dengernya. Apalagi kalau kemudian di saat dengerin pengajiannya nih, matanya ngeliatin ustadznya sambil mikir, coba laki gue kayak gini. Itu namanya menikmati yang haram, meskipun lewat jalan yang halal. Makanya saudara sekalian, menikmati yang halal lewat jalan yang halal. Itu dua-duanya harus kita kerjain. Kesukaanmu terhadap menikmati yang haram akan membuatmu terhalang dari menikmati yang halal. Jelas ya?